Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al Arif Senjaya. Pada video kali ini kita akan membicarakan satu hal yang saya rasa inilah fakta dan seringkali kita lalaikan, seringkali kita jadikan ini sebagai guyonan ataupun ada cacian, ada makian, dan terkadang kita menjadikan apa yang sudah menjadi fakta, apa yang sudah kita rasakan itu sebagai khayalan semata, padahal itu sudah terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini berada dalam situasi ataupun zaman, ya ini zaman teknologi, semuanya teknologi. Kita ingin berbicara dengan teknologi, kita ingin berpikir dengan teknologi, kita ingin menyuarakan sesuatu dengan teknologi, kita ingin menuntut ilmu dengan teknologi. Semuanya penuh dengan teknologi. Jalur kehidupan sekarang itu selalu ada teknologi. Dimanapun kita berada, pasti ada teknologi. Maka saya katakan ini zaman adalah zamannya teknologi. Islam itu memberikan kepada kita ajaran ataupun hidayah yang namanya petunjuk dalam menjalani kehidupan. Tapi terkadang petunjuk ini ada orang-orang yang tidak mau manusia itu berada dalam petunjuk tersebut. Ini yang menjadi masalah. Terkadang manusia itu tidak menginginkan kawannya, tidak menginginkan manusia yang lain itu berada dalam kebahagiaan, berada dalam kesenangan. Kesenangan yang masuk di sini adalah kesenangan hakiki, bukanlah kesenangan materi. Karena Islam itu mengajarkan bukan kesenangan ataupun kebahagiaan yang berbentuk material, tidak. Tapi yang diajarkan dalam Islam itu adalah kesenangan ataupun kebahagiaan yang hakiki. Apakah dia itu kaya atau dia miskin, tapi yang penting bahagia. Kenapa? Yang diajarkan konsepnya itu adalah konsep hatinya. Itu yang dijadikan nomor satu. Akalnya itu dikuatkan, hatinya itu dikuatkan bahwa ini memang hidup. Harus pandai kita untuk menghadapinya. Itulah Islam mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang tidak mau hal itu berkelanjutan. Sehingga mereka pun membuat rekayasa-rekayasa. Membuat satu pemikiran-pemikiran. Membuat berbagai macam cara, berbagai macam bentuk metode-metode yang mereka sampaikan, yang mereka tuturkan kepada kita. Sehingga dengan apa yang mereka usahakan tersebut, terkadang kita itu iya juga ya. Apa yang saya jalani salah. Apa yang saya jalani ini memang tidak seperti ini. Akhirnya apa? Muncul keraguan dalam jiwa. Muncul keraguan dalam pikiran. Tapi kita tidak sadar sebenarnya apa yang mereka lontarkan itu, apa yang mereka sampaikan itu adalah fata morgana. Adalah khayalan, adalah perusakan. Tapi kalau kita tidak mengenali perusakan tersebut secara hakiki, secara benar, maka yang akan terjadi kita itu akan terjerembab, akan masuk ke dalam jurang yang mereka buat itu. Jadinya apa? Jadinya kita itu akan tersesat. Hidup kita akan terombang-ambing. Hidup kita itu akan berbagai macam cobaan itu terasa pahit dan sungguh pahit sekali. Kenapa? Karena pola pikir kita itu sudah diganggu. Bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi sudah diganggu. Sudah ada yang membuat harus seperti ini. Yang apa yang mereka lakukan tersebut tidak bisa untuk dijadikan sebagai alat untuk menghadapi fakta, menghadapi kehidupan yang nyata. Nah, itu yang terjadi. Salah satu teknologi yang sudah kita kenal itu ada handphone, ada komputer, ada berbagai macam teknologi yang lain. Sekarang saya tanya kita semua, saya tanya Anda yang sedang menonton, Anda yang sedang mendengarkan. Apa yang sudah Anda lakukan di handphone Anda, di komputer Anda yang bernilai sisi positif? Dan apa yang sudah Anda lakukan dari handphone, dari laptop, dari segala macam teknologi itu yang bernilai negatif? Pasti, saya yakin dan percaya, pasti kita itu akan menjawab, diri kita menjawab, yang lebih banyak saya lakukan di HP, di laptop, di TV itu adalah sisi-sisi negatif. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena memang kita manusia ini punya
hawa nafsu, punya keinginan untuk berbuat negatif itu lebih cenderung, itu lebih kuat ketimbang untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Dulu manusia itu masih kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Mereka itu masih kuat. Tapi kita sekarang, anak cucu kita nanti apakah sudah siap? Karena keraguan-raguan ataupun media itu memberitakan kepada manusia, ini seperti ini seperti ini. Jadi kita itu berbenturan, mana yang betul dan mana yang tidak. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tahu mana yang betul dan mana yang salah. Kalau sudah seperti ini yang terjadi, maka kita itu akan mencari kesenangan. Dan kesenangan tersebut mereka sudah buat. Apa itu? Dia buatlah yang namanya game. Ada apa tuh? Ada game banyak kali macam-macam game tersebut. Mereka jadikan itu sebagai pemuas pemuas ketika kita itu tidak enak di luar, kita tidak sesuai dengan kondisi yang kita alami, tidak cocok. Jadi mereka buat game, mereka buat ini. Akhirnya apa? Kita lupa dengan kehidupan nyata. Mereka mengalihkan kehidupan kita kepada kehidupan yang tidak menentu itu, yang hanya hayalan, nggak bakalan pernah itu jadi kehidupan nyata. Itu hanya hayalan saja, itu hanya gambaran saja, itu hanya film saja. Tapi seolah-olah mereka itu telah membuat kita jalan, mereka buat jalan supaya kita sampai ke sana. Dan itu memang sudah fakta. Dan saya katakan itu sudah fakta. Itu sudah terjadi. Coba Anda lihat di sekeliling Anda, lingkungan Anda. Mungkin keluarga kita juga sudah mengalaminya. Kita berdoa kepada Allah semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita, dan semoga kalau keluarga kita terjadi hal-hal yang seperti ini, diberikan secepatnya jalan keluar. Karena ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Hanya ketenangan sesaat saja yang mereka dapatkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.